ya saudara ya. Ribka dan Ishak ya. Pak Suara mau nambah? Sebelum saya cerita Ribka dan Ishak. Ribka dan Ishak. Enggak, soalnya udah bagus. Tadi masih jelek. Terus satu lagi cerita Yusuf dan Maria, saudara ya. Saudara, tadi kan saya cerita bahwa di dalam Islam sebetulnya menikahi anak kecil di zaman pra-Islam itu nggak ada, saudara. Seorang raja nikahin anak kecil, keraton, atau kakek-kakek nikahin anak kecil bocil di zaman pra-Islam nggak ada. Ya, di India pun nggak ada, saudara. Ya, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha nggak boleh, saudara ya, nggak boleh. Lihat Anda di Bali ada nggak pernikahan sama anak kecil Hindu Bali? Nggak ada. Itu kan salah satu representasi dari agama Hindu yang pernah menjadi agama mayoritas di Indonesia. Lalu pernikahan bocil ini diajarkan, ya. Bahkan kemudian sekarang para orang-orang Islam ini membuat pembelaan bahwa Ribka menikahi Ishak waktu Ribka umur 3 tahun. Kan ajaib ini, saudara. Ribka umur 3 tahun, lalu dia menikah dengan Ishak katanya. Ya, entah, saya nggak tahu mereka buktinya dari mana, pokoknya kotak-katik dikatuk kan lama-lama gatuk. Apakah betul Ribka itu menikahi Ishak saat Ishak umur 3 tahun, saudara? Nah, ini apologetiknya ya, supaya buat penutup nih. Kita buka, saudara ya. Di dalam Kejadian ya, saudara ya, Kejadian 25. Ya, Kejadian 25. Ya. Oh, ini Kejadian 24, sorry ya, 24 ya. Abraham menyuruh ya hambanya yang namanya Eliezer untuk mencari istri buat Ishak pergi ke Haran. Haran itu adalah saudaranya Abraham ya. Nah, kemudian ketemu lihat ya. Eliezer pergi ke Haran, sampai di Haran dia berdoa. Ya, kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berdoa, kepada aku berkata, tolong miringkan buyungmu supaya aku miringkan buyung supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah dan onta-ontamu akan kuberi minum. Dialah kiranya akan kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan ketahui. Ini kata kuncinya, saudara. Ya. Satu, ini kata kunci yang pertama. Ya. Saudara lihat ya, 1 ekor unta bisa minum 70 liter, saudara. 1 ekor unta bisa minum 70 liter. Kalau ada 3 unta saja, maka ada 200 liter. Ya, lalu si Ribka suruh nimbah 200 liter air, saudara. Anda waras. Anak 3 tahun bisa nimbah untuk 300 liter. Ini bukan pakai selang cuma disodorin, ini anak 3 tahun. Ya. Kalau Anda berkata bahwa anak 3 tahun bisa ngasih minum onta, ya, onta ya, 70 liter, dikali 3 ekor onta saja, saudara, 3 saja ontanya, saudara, ini sudah 200 liter, saudara. Ya, sudah 200 liter. Anda bayangin, anak 3 tahun begitu, saudara. Ya, kata kunci yang pertama, mungkinkah? Nggak mungkin. Kita pakai logika yang paling waras ya, saudara ya. Lalu logika yang kedua, ya, ini logika pertama ya. Mungkinkah usia 3 tahun menimba ya 200 liter air dari sumur? Anak 3 tahun ya. Oh, ini kan 3 tahun zaman 3000 ya, anak 3 tahun dari dulu sampai sekarang ya segitu, saudara ya. Yang kedua, anak gadis itu cantik. Narasinya seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Saudara, kalau Anda punya anak 3 tahun lalu bersetubuh dengan laki-laki, emang mau bersetubuh dengan siapa, saudara?
Sehingga harus disebutkan ulang, ini anak 3 tahun belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Otakmu waras nggak, saudara? Jadi mungkin nggak Ribka itu umur 3 tahun waktu menikahi Ishak seperti tuduhannya si bangke sama si ustadz-ustadz Islam itu, mualaf-mualaf itu, saudara. Kalau Anda percaya, Anda lebih tolol daripada dongki, saudara ya. Kalau Anda percaya anak 3 tahun bisa ngasih minum 200 liter air, dan Anda perlu menyebutkan, ya, ada anak usia 3 tahun ceprot, ya 3 tahun ini, oh dia belum bersetubuh dengan laki-laki manapun. Anak 3 tahun, ini anak 3 tahun. Kalau anak 6 tahun ya mungkin ini kan ada Muhammad ya. Tapi ini 3 tahun, saudara. Yang ngomong aja masih belum jelas. Ya mungkin saja, Pak. Nah, ya mungkin ada otaknya dongki. Nenekku sudah tidak muda lagi. Nenekku bukan perawan. Kalau ada nenek, kalau kamu punya nenek masih perawan, itu mujizat akhir zaman, saudara. Nenek saya sudah nggak perawan, sekarang udah meninggal ya, udah nggak perawan. Sebelum meninggal dia sudah nggak perawan. Anaknya 12 mau perawan gimana, saudara? Sebelum punya anak ya mungkin perawan. Pasti, malah bukan mungkin, pasti perawan. Kalau sudah punya anak 12, nenek saya ya nggak mungkin perawan lagi. Kalau perawan mujizat akhir zaman itu, sama saja air jadi anggur. Nenekmu mana? Ya, apakah neneknya si bangke itu perawan, saudara? Kalau neneknya si bangke masih perawan sampai hari ini, ya heran, saudara. Itu sama saja seperti itu. Masa anak 3 tahun perlu kasih penjelasan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki? Ya, jadi 2 hal itu. Jadi tidak mungkin seorang Ribka, paling tidak dia sudah belasan tahun usianya. Paling tidak sudah belasan tahun. Dan anak itu tradisi Yahudi setelah menstruasi, ya, baru boleh diajak pergi keluar, saudara, sama orang asing. Ya, itu satu ya, Ribka dengan Ishak. Yusuf bagaimana? Yusuf dengan Maria. Apakah Yusuf dengan Maria? Ya, kita lihat ya, Yusuf dengan Maria di dalam Matius. Ya, dikatakan, dalam Lukas ya. Di dalam Lukas dikatakan Maria, orang Islam berkata bahwa Maria usianya 9 tahun waktu menikah sama Yusuf. Yusuf umurnya 90 tahun. Ya. Nah, ini juga otaknya nggak waras. Ya. Mengapa? Karena satu, ya, lihat ya. Di dalam Lukas 1, Anda lihat Maria pergi ya ke rumahnya Elizabeth. Ya. Ya. Elizabeth di Yerusalem, karena kan di Bait Suci kan. Ya kan? Maria pergi ke rumahnya Elizabeth. Mana tadi? Ya. Maria tinggal di Nazaret, lalu dia pergi ya ke rumah Elizabeth tadi ya. 26 di Nazaret, lalu dia pergi ke Nazaret. Berangkatlah Maria ya ke rumah Elizabeth. Ya. Kemudian anak 9 tahun. Ya, saudara ya. Nggak mungkin, saudara ya. Dia datang sendiri. Masih didampingi, tapi dia datang, ya saudara ya, dia berjalan ke pegunungan. Yesus saja baru diajak ke Yerusalem saat usia 12 tahun, apalagi ini anak perempuan, saudara ya. Kedua, di dalam tradisi Yahudi, ya, di dalam ini ya, How to be Jewish ini ya, ini Anda beli bukunya nih ya di Amazon, ya, bahwa seorang laki-laki, seorang wanita boleh menikah setelah bat mitzvah.
Artinya usianya paling tidak 12 tahun, saudara. Bat mitzvah, bar mitzvah itu 13 tahun. Apa artinya bat mitzvah? Ya, anak dari hukum. Artinya kalau bahasa Indonesia, kamu sudah usia hukum, umur 17 tahun. Baru boleh menikah. Setelah bat mitzvah, dia disumpah, disuruh baca Shema Israel dan beberapa bacaan Torah. Sekolah dulu, sebelumnya sekolah dulu selama 1-3 tahun, saudara ya. Sebelumnya sekolah dulu. Kalau laki-laki bar mitzvah, ini usia 12 tahun kalau perempuan, kalau laki-laki 13 tahun. Ya. Jadi Maria menikah setidak-tidaknya di atas umur 12 tahun. Itu pun setelah 12 tahun biasanya tidak langsung menikah. Dia ada ditambah dulu selama 3 tahun lagi buat belajar menjadi seorang wanita di rumah. Lalu dia dilamar, maka biasanya 1 tahun atau 2 tahun. Dia harus tinggal sama tunangannya di rumah tunangannya atau tunangannya di rumahnya dia. Lalu belajar, kerja bareng-bareng, hidup bareng-bareng, tapi tidak berhubungan seks. Itu yang namanya tunangan. Jadi usianya setidak-tidaknya waktu Yusuf menikah dengan Maria, setidak-tidaknya usianya 17 tahun, saudara. Setidak-tidaknya. Minim-minim pasti 15 tahun, tidak mungkin kurang. Pada umumnya orang Yahudi menikah di atas 15 tahun. Dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, itu semua ada tertulis, ada apa? Itu semua ada tradisinya. Jadi tidak ada orang Yahudi menikah di bawah 15 tahun, itu hampir tidak ada. Contohnya siapa, saudara? Contohnya Rabai Akiva dengan istrinya. Ya, baru menikah saat usia 24 tahun malah mereka. Ya, saat usia 24 tahun mereka baru menikah. Ya, itu contoh ya, saudara ya. Jadi itu suatu hal yang sudah jelas ada ya. Nggak mungkin seorang Yahudi menikah sebelum usia 12 tahun, itu hampir tidak mungkin. Ya, kecuali ada kelainan ya, tapi nggak mungkin. Nah, Yusuf apakah umur 90 tahun, saudara? Anda bayangkan umur 90 tahun, dia jalan ya, si Yusuf ini harus jalan ya di dalam Lukas 2 ini ya. Yusuf umur 90 tahun, kakek-kakek, pergi dari Nazaret ya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, Yudea, kota Daud. Ya. Terus dia masih ke Yerusalem lagi, ya kan? Dari Nazaret pergi ke Yerusalem lagi. Dari Yerusalem dia masih lari ke Mesir lagi, umur 90 tahun. Mampus, saudara. Umur 90 tahun. Abraham saja dibilang sudah tua. Nah sama ya, Abraham umur 90 tahun katanya, umur 95 tahun Abraham pergi ke Mekah naik onta. Itu semua hal-hal yang mustahil, saudara ya, yang tidak mungkin. Dan Anda percaya yang begituan. Jadi apakah mungkin Ribka umurnya 3 tahun? Jelas nggak mungkin, saudara ya. Apakah mungkin Maria umur 9 tahun menikah dengan Yusuf? Jelas tidak mungkin. Jawabannya tadi. Oke ya. Jadi itu tahayul-tahayul yang diciptakan untuk membenarkan pernikahan pedofilia di dalam Islam, saudara ya. Saya tidak mengatakan bahwa Muhammad adalah pedofil, karena Muhammad hanya sekali menikahi anak kecil. Kalau pedofilia itu biasanya ada tindakan perulangan. Ya, tetapi yang jelas Muhammad menikah sama anak kecil. Ya, ya saudara ya. Oke.